Jadi sebenarnya kita mau ke Madakaripura itu ada apa sih, Bu? Ada air terjun. Yo guys, kembali lagi di Dapur Noni bersama Papa Erik. Hari ini saya lagi ada di parkiran mobil Madakaripura. Kira-kira di sekitar inilah parkir mobil Madakaripura ini ya guys. Dari Surabaya menuju ke Madakaripura ini kita lewat jalan tol, itu jarak tempuhnya kurang lebih 115,7 km, sekitar 2 jam 1 menitan kalau menurut Google. Tapi ternyata di Madakaripura ini sekarang kita harus naik ojek sekitar 10 ribuan ya guys. Perjalanan itu kurang lebih mau 5 menitan lah dari tempat parkir mobil menuju ke pintu masuk Madakaripura ini guys. Jadi sekarang kita kalau misalkan mau ke Madakaripura itu mesti naik Gojek ya. Jadi Gojeknya itu dari parkiran mobil ke tempat pintu masuknya itu sekali masuk 10 ribuan. Jadi satu Gojek itu bisa satu orang itu 10 ribuan lah, kalau masuk pulangnya mungkin 10 ribu lagi. Jadi 20 ribu. Dulu waktu sebelum ada warung di sebelah ini itu bisa mobil masuk langsung sampai dalam. Ini ya guys, sampai batas area pengantar Gojeknya. Nah, jadi dulu itu mobil itu bisa sampai dalam masuknya. Jadi kita parkirnya di sini sekitar sana itu ya. Sekarang dijadikan warung. Ya, salah satu untuk masukkan penduduk di sini juga sih. Sekarang di sini dibuatin warung. Ini juga warung juga. Jadi sebelum masuk ke wahana itu kita cuci tangan dulu ya, ikutin protokol kesehatan juga. Jangan lupa masker. Ini enak sekali dingin. Iya, dingin ya airnya itu ya Bu. Rp88.000 ya. Ini rombongan dari mana? Surabaya Pak. Oke, makasih. Jangan sampai hilang tiketnya ya. Oke. Tiket masuknya per orang 22.000. Oh iya. 22.000. Yuk. Iya, yuk. Masuk. Yuk, makasih Pak. Ya. Makasih di dalam. Pak. Yuk, Ya, pasti. yuk.
Jangan lah. Ya. Guys, sekarang kita baru masuk ke air terjun Madakaripura berrombongan. Hai Sacim. Hai Kakak Yuli, Mama Sese, hai Noni. Hai juga Papa Eri. Saya bawa makanan juga di dalam. Jadi di sini kelihatan ya. Nah, ada aliran sungai juga di dalam bawah sana itu ya. Itu perjalanan kita itu masih panjang sih sampai ke sana. Jadi kita pagi-pagi ke sini jalannya jalan santai aja. Ya, di sini masih alami, jadi banyak binatang juga. Tadi sih petualangan ya. Oh, inilah Ibu Bos Petualang. Pokoknya kalau teman-teman mau ngajak ibu ini kemana aja, ayo monggo. Nek turun gunung juga oke. Oke. Dulu waktu pertama sebelum direnovasi itu kita mesti pindah jalur ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan, mesti nyebrang sih. Cuman sekarang kita masih belum tahu apakah sudah jalannya seenak atau masih seperti dulu, mesti lewatin aliran sungai ini. Nanti kita lihat sampai ke dalam. Ini guys, di sekitar kita perjalanannya itu ada banyak, ya boleh dikatakan kayak gunung atau bukit ya ini ya, pohon-pohon. Jadi udara di sini itu cukup segar. Di sebelah kanan kita itu ada kayak apa, tempat peristirahatan juga ya. Tadi di sana ada satu, di sini dua, mungkin sepanjang jalan ini mungkin ada ya. Teman-teman yang mau datang ke Madakaripura ini jangan lupa ya, kalau bisa sih jangan terlalu sore, karena kalau di sini itu saya lihat nggak ada lampu jalan. Nah biasanya lebih enaknya itu kalau pagi atau siang lah, paling tidak datang ke sini itu. Sore kita main-main di sini itu pun juga gelap ya, nggak ada lampu sorot, mungkin di sini itu nggak ada ya. Mandeknya dari mana dia nggak tahu. Pokoknya dia nggak tahu. Di sini ada toilet juga ya guys, ada toilet. Jadi kalau di dalam itu juga ada toilet juga nih guys. Guys, ini jalan setapak yang kita lalui ya.
Jadi jaraknya kurang lebih itu 1 kilometer dari pintu masuk. Nah, di sebelah kanan kita itu ada aliran sungai. Ini Nomi. Hai. Lagi digendong sama papa nih. Happy yo. Nah, ini kelihatannya, wow, so beauty. Jauh dah sana. Iya. Teman-teman, di sini tempat untuk pengecekan tiket ya. Jadi dari pintu masuk ke dalam itu kira-kira mau 500 meter ya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum beli tiket harusnya beli tiket sebelumnya. Kalau enggak nanti mau balik lagi ke pintu masuk untuk beli tiket itu jauh juga ya guys. Nah guys, ini aliran sungainya ya guys. Udah kedengaran kan? Ini perjalanan masih jauh ya guys ke air terjunnya. Jadi sebelum ke air terjun itu biasanya di tempat parkiran itu ada yang sering jual jas hujan. Bagi teman-teman yang datang ke sini itu nggak mau basah-basahan, itu bawa jas hujan ke Madakaripura ini. Soalnya di air terjun yang paling ujung itu sebelum ke sana kita itu pasti sebelah kiri-kiri kita itu pasti basah lah, karena sebelum air terjun di sana itu ada air terjun lagi teman-teman. Nah, kalau kita itu memang rencananya kan mau basah-basahan ya. Jadi memang kita nggak beli jas hujan, nggak bawa jas hujan juga. Jadi supaya sekalian ada suasananya agak berbeda teman-teman. Ini perjalanannya itu apa? Jalannya ya ini kira-kira ada naiknya juga, ada tanjakannya juga. Jadi jalan yang kita lalui itu ada basah juga ya guys ya. Di jalannya licin. Jadi teman-teman kalau misalkan datang ke sini persiapkan fisik juga. Sandal sepatu yang dipakai itu kalau bisa jangan yang membuat kita jadi celaka. Hai Noni, gimana? Udah mulai berasa Bu? Udah, kalori udah kebakar. Mama Sese gimana? Udah terasa kalorinya? Jadi teman-teman kalau misalkan mau kurusan gak usah diet-dietan di rumah ya guys. Cukup di sini aja, gak usah makan, jalan sini aja udah cukup menguras tenaga. Yang penting di rumah habis jalan pulang jangan makan lagi. Pasti kurusan, paling tidak 2 kilo. Enggak guys, ini cuma bercanda aja ya. Jangan ikutin tips-tips yang tidak benar. Nanti beneran kurus. Tapi jadi sakit. Jadi sakit, yang ditakutkan itu jadi sakit. Yang penting kondisi tubuh kita mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Itu yang paling utama. Apalagi pada saat sekarang ini ya guys. Ideal lah, ideal. Ya, ideal. Ideal itu relatif Bu. Itu relatif. Ya, jadi terserah maunya, yang penting sehat lah, utama dari segalanya itu. Ya, jadi kalau misalkan sakit kayak ibu ini kan lehernya barusan salah tidur nih. Jadi mau kurus mau gemuk pun nggak menikmatin. Nah, enaknya perjalanan menuju ke Madakaripura air terjun itu di sebelah kanan kita disuguhin sungai, aliran sungai ini.
Ya, di sini kita bisa main-main di sini. Dulu waktu kita datang ke sini itu, ini kan bukan pertama kali saya datang. Jadi sebelum diperbaiki jalannya itu kita mesti nyebrang kanan kiri itu sebanyak 7 kali. Sekitar 7 atau 10 kali lah. Mesti nyebrang ke kanan, nyebrang ke kiri lagi. Kita harus cari jalan menuju ke surganya dunia yang tersembunyi. Surganya Jawa Timur. Masih jauh. Jadi sebenarnya kita mau ke Madakaripura itu ada apa sih, Bu? Ada air terjun. Di sana itu ada air terjun, tapi konon katanya dulu itu tempat pertapa Mahapati Gajah Mada. Ya, teman-teman tahu nggak siapa Mahapati Gajah Mada? Harusnya tahu ya, itu salah satu boleh Ada di dikata- buku sejarah kita. Iya. Jadi yang nggak tahu itu cuma Noni. Ya, Yan. sama kakak. Noni sama kakak nggak tahu. Hai. 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 Kita perjalanannya sudah pucat ya. Sekarang udah pucat di 4 orang sama yang di belakang itu udah pucat juga, guys. Jadi perjalanan di sana itu cukup panjang. Sebenarnya memang kita tidak merekomendasi bawa anak-anak ya karena kita maunya Nonik itu happy-happyan ikut sama kita Bermain Ya. di alam. bermain di alam. Kita sini-sini ya. Jadi kita bawa sih ya. Tapi Jadi di aman sini kok, perjalanannya masih aman. perjalanannya Cuman ya masih harus aman. buat gendong aja. ya, yang penting kalau misalkan kita kan nggak mau anak-anak sakit, kita cukup gendong, Gotong royong. gotong royong. Yang penting fisiknya kita itu harus kuat, Cukup makan. Harus Cukup makan makan. dulu, guys. ya. Kalau istirahat juga, guys.